Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kaidah bahasa Arab. Nah, sebenarnya kaidah dalam bahasa Arab itu banyak. Hanya saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, sebenarnya apa sih jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu? Nah, jadi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah merupakan pola susunan kata dalam bahasa Arab. Jadi, kalau kita mau membuat kalimat, pasti ada susunan katanya. Yang pertama, kita akan membahas tentang jumlah ismiyah, yaitu susunan kata yang terdiri dari subjek lalu predikat. Kata pertamanya biasanya berupa kalimat isim atau nama orang atau benda. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah susunan kata yang terdiri dari predikat setelah itu subjek. Nah, biasanya kata pertamanya berupa kalimat fi'il atau kata kerja. Jadi jumlah ismiyah subjek dulu, setelah itu predikat, sedangkan jumlah fi'liyah adalah predikat dulu, setelah itu subjek. Pertama kita akan membahas tentang jumlah ismiyah. Subjek dulu, setelah itu predikat. Nah, kaidah pertama, antara subjek dan predikat harus cocok antara mudzakkar dan muannasnya. Contohnya seperti ini. Khalid seorang siswa. Jika dibahasa Arabkan, berarti Khalid thalib. Khalid merupakan kalimat isim karena berupa nama dan mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Sedangkan thalib merupakan kalimat fi'il yang berarti seorang siswa dan juga mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Antara Khalid subjek dan thalib predikat sama-sama mudzakarnya. Nah, ini merupakan jumlah ismiyah yang masuk dalam kaidah. Nah, jangan seperti ini. Khalid thalibah. Nah, Khalid merupakan subjek tapi mudzakkar. Sedangkan thalibah adalah predikatnya tapi muannas. Jadi antara subjek dan predikat tidak sama-sama mudzakarnya tapi predikatnya muannas. Nah, ini yang salah ya. Ini tidak memasuki kaidah. Jadi yang masuk ke dalam kaidah adalah Khalid thalib. Harus sama antara subjek dan predikatnya sama-sama mudzakarnya. Paham ya? Nah, ada lagi contoh kedua. Hafsah seorang siswi. Dalam bahasa Arab, Hafsah thalibah. Hafsah di sini merupakan subjek, yaitu kalimat isim. Nah, karena nama ya, dan itu termasuk muannas karena ada tak marbutohnya. Sedangkan thalibah adalah termasuk predikat dan kalimat fi'il, dan ini termasuk muannas karena juga ada tak marbutohnya. Antara subjek dan predikat sama-sama ada tak marbutohnya. Antara subjek dan predikat sama-sama muannasnya karena ada tak marbutohnya. Nah, jangan seperti ini. Hafsah thalib. Hafsah di sini subjek dan juga kalimat isim karena berarti nama. Hafsah di sini muannas. Sedangkan predikatnya thalib tapi mudzakkar. Nah, jadi ini tidak boleh ya. Jadi yang masuk ke dalam kaidah adalah Hafsah thalibah. Harus sama-sama muannasnya antara subjek dan predikatnya. Paham ya? Nah, kaidah kedua. Antara subjek dan predikat harus cocok jumlahnya. Maksudnya jumlahnya itu mufrad tasniyah, jamaknya harus cocok. Nah, contohnya seperti ini. Khalid seorang siswa. Lihat yang di tulisan warna hitam ya. Khalid thalib. Khalid di sini subjek dan jumlahnya hanya satu, berarti mufrad. Thalib predikat jumlahnya juga satu, mufrad. Berarti antara subjek dan predikat sama-sama mufradnya. Ini masuk kaidah ya. Khalid thalib. Nah, jangan seperti ini. Khalid thalibani. Khalid di sini berarti satu atau mufrad, sedangkan thalibani predikatnya berarti dua atau tasniyah. Jadi tidak cocok kan antara
subjek dan predikatnya. Subjeknya mufrad, sedangkan predikatnya tasniyah. Ini tidak boleh, berarti ini salah. Ada juga contoh, Khalid tulab. Khalid itu berarti satu atau mufrad, sedangkan tulab berarti banyak atau jamak. Khalid kan subjek, tulab predikat. Nah, antara subjek dan predikat tidak sama-sama jumlahnya, berarti ini juga salah. Nah, jadi yang benar Khalid tolib. Antara subjek dan predikat jumlahnya sama-sama mufradnya atau sama-sama tasniyahnya atau sama-sama jamaknya. Nah, ini ada juga contoh yang kedua. Khalid dan Umar adalah siswa. Khalid wa Umar tolibani. Nah, di sini Khalid wa Umar kan berarti dua orang, berarti tasniyah. Khalid wa Umar merupakan subjek, sedangkan tolibani adalah predikat dan dua orang yaitu tasniyah. Berarti antara subjek dan predikat memiliki kesamaan dalam segi jumlahnya ya, sama-sama dua orang, sama-sama tasniyahnya. Berarti ini benar dan masuk ke dalam kaidah. Nah, ada lagi contohnya. Para pengajar pergi ke sekolah. Kalau dalam bahasa Arab, para pengajar al-mudarrisuna pergi, yadhabuna ke sekolah, ilal madrasati. Al-mudarrisuna berarti banyak orang ya, kita pakai jamak taksir. Nah, setelah itu yadhabuna kita juga pakai jamak karena banyak orang. Al-mudarrisuna di sini merupakan subjek karena nama ya, para pengajar. Yadhabuna di sini merupakan predikat karena kata kerja. Jadi ini cocok dan masuk kaidah. Al-mudarrisuna yadhabuna ilal madrasati. Antara subjek dan predikatnya sama-sama jamaknya, berarti jumlahnya sama-sama banyaknya. Paham? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah, yaitu predikat, setelah itu subjek. Nah, kaidah pertamanya harus ada kecocokan antara mudzakkar dan muannasnya. Nah, ini lebih gampang. Dalam jumlah fi'liyah, kaidahnya hanya satu ini saja. Harus ada kecocokan antara mudzakkar dan muannasnya. Nah, kalau jumlah fi'liyah, predikat atau kata kerjanya terletak di awal dan subjeknya terletak setelah predikat. Langsung aja kita ke contohnya biar nggak bingung ya. Nah, contohnya, Khalid sedang membaca buku. Kalau dalam bahasa Indonesianya, berarti subjeknya dulu, setelah itu predikat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, karena kita memakai jumlah fi'liyah, maka kita dahulukan predikatnya dulu. Kita dahulukan kata kerjanya dulu. Berarti, yaqra'u Khalid al-kitab. Nah, yaqra'u ini merupakan predikat karena kata kerja. Setelah itu baru kita taruh Khalid, kita taruh subjeknya setelah predikatnya. Nah, di situ yaqra'u Khalid al-kitab. Nah, al-kitab berkedudukan sebagai objek ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, predikat terlebih dahulu, subjek, setelah itu objek. Yaqra'u Khalid al-kitab. Ada lagi contoh kedua. Hafsah sedang membaca koran. Kalau dalam bahasa Indonesia, subjeknya dulu kan. Hafsah berarti subjek, sedang membaca koran berarti predikat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, karena kita memakai jumlah fi'liyah, maka kita dahulukan predikatnya, kita dahulukan kata kerjanya. Berarti taqra'u Hafsah as-sahifah. Taqra'u kan predikat, kita dahulukan, Hafsah subjek, kita taruh setelah predikat, habis itu as-sahifah objeknya. Paham ya? Berarti kalau jumlah fi'liyah kita balik. Kalau dalam bahasa Indonesia subjeknya dulu baru predikat, tapi kalau kita jadikan jumlah fi'liyah maka predikatnya dulu baru subjek. Kata kerjanya dulu baru orangnya. Nah, ini ada contoh Khalid dan Umar pergi ke masjid. Karena ini dalam bahasa Indonesia, maka Khalid dan Umar merupakan subjek, sedangkan pergi adalah predikat. Nah, kita akan mengubahnya menurut kaidah jumlah fi'liyah, maka kita dahulukan predikatnya terlebih dahulu. Pergi bahasa Arabnya dhahaba yadhabu, maka kita dahulukan yadhabu Khalid wa Umar ilal masjid.
Nah, seperti ini predikatnya terlebih dahulu, setelah itu baru subjeknya. Nah, kenapa yadhabu, kenapa bukan yadhabani? Kan Khalid wa Umar 2 orang, berarti jumlahnya merupakan tasniyah. Tapi kenapa predikatnya hanya 1 orang? Nah, ingat ya teman-teman, tadi di awal kita sudah membahas bahwa kaidah dalam jumlah fi'liyah hanya perlu mencocokkan mudzakkar dan muannasnya saja. Jadi tidak perlu mencocokkan jumlahnya, tidak perlu mencocokkan mufrad tasniyah jamaknya. Jadi tidak perlu menggunakan yadhhabani, tapi tetap menggunakan yadhhabu. Jadi kalimatnya yang benar yadhhabu Khalid wa Umar ilal masjid. Walaupun subjeknya 2 orang, tetap kita menggunakan yadhhabu. Ada lagi contoh, Hafsah dan Sofiyah telah datang di kelas. Dalam kalimat bahasa Indonesia, Hafsah dan Sofiyah merupakan subjek, telah datang adalah predikat. Nah, sekarang kita akan mengubahnya ke dalam kaidah jumlah fi'liyah, maka kita menggunakan predikatnya terlebih dahulu. Hadarat Hafsah wa Sofiyah fil fasli. Nah, sebenarnya bahasa Arabnya telah datang hadoro. Nah, kalau mudzakkar tetap kita gunakan hadoro. Tapi karena Hafsah dan Sofiyah merupakan muannas, maka hadoronya kita tambahi taknis di belakangnya. Jadi hadarat Hafsah wa Sofiyah fil fasli. Nah, kesimpulannya jumlah ismiyah itu susunannya subjek dulu, setelah itu predikat. Jadi nama orangnya dulu atau nama bendanya dulu, setelah itu baru predikat, baru kata kerjanya. Contoh, Khalid yadrusu al-lughatul arabiyyah. Khalid merupakan subjek dan yadrusu merupakan predikat. Sedangkan jumlah fi'liyah, maka susunan katanya predikatnya terlebih dahulu, baru setelah itu kita taruh subjek di belakangnya. Jadi kata kerjanya terlebih dahulu, baru nama orangnya atau nama bendanya. Contohnya, yadrusu Khalid al-lughatul arabiyyah. Yadrusu merupakan predikat, Khalid adalah subjek. Nah, paham ya? Insya Allah mudah kok teman-teman. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.